Marga Harahap kerap disebut sebagai singkatan dari Halak Arab. Orang Arab umum diterima sebagai keturunan bangsa Arab yang berlayar sampai ke tanah Mandailing. Setiap perkampungan Harahap di Mandailing diberi nama Padang, seperti Padang Bolak dan Padang Sidempuan. Para pemuda dan pemudinya disebut dengan sapaan angin, yang mengartikan mereka adalah pelayar yang hebat. Diperkirakan Harahap berasal dari Hadramaut, Yaman. Bangsa Hadramaut berlayar melalui Samudra Hindia melewati Maladewa sehingga Harahap dahulu dikenal sebagai bangsa Mauli atau bangsa mulia. Pemakaian nama orang Arab masih dipakai sampai sekarang oleh marga Harahap. Misalnya, seorang anak perempuan Harahap mengambil nama tante adik bapaknya dan anak laki-laki memakai nama kakeknya. Budaya ini dilihat identik dengan bangsa Arab. Banyak pula marga Harahap yang menggunakan nama mengikuti nama-nama garis keturunan Nabi Muhammad, penyebar agama Islam, seperti Habib Ahmad, Muhammad, Said, Syarif Alwi, Basir, Fahri, Ikhwan, Fatimah, Hussein, Thoyib dan lain-lain. Kehadiran bangsa Arab ini sendiri membuat Pagaruyung menyerang tanah Padang Bolak dengan memblokade daerah pesisir barat Mandailing. Diperkirakan marga dibuat untuk melindungi keluarga dari serangan kerajaan lain. Harahap sempat mendirikan kerajaan Aru yang diperkirakan kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang dipimpin oleh Sultan Husin bergelar Empu Togal Langit. Kerajaan Aru bekas kerajaan Buddha yaitu Sriwijaya yang hancur. Sesuai namanya Aru, Ara, pohon, yang orang Mandailing dulu menyembah pohon sebagai tempat begu. Tetapi penyebaran Islam masa kerajaan Aru tidak sehebat dan secepat kerajaan Aceh. Hal ini dikarenakan penyebaran agama Islam hanya dilakukan dengan media perkawinan bukan peperangan. Makanya sampai sekarang yang satu marga dilarang menikah ini ditujukan agar agama Islam bisa menyebar tanpa peperangan. Dan juga letak kerajaan Aru sendiri yang jauh dari Selat Malaka, jalan lintas hanya melalui Sungai Barumun, Siak, Bilah dan Rokan. Berakhirnya kerajaan Aru ialah pada masa Sultan Syarifuddin atau bergelar Sultan Nasinok yang memiliki jiwa yang malas dan tidak berwibawa. Marga Harahap dalam Batakologi berbeda dengan versi Halak Arab tadi. Genealogi Batak memasukkan marga Harahap adalah salah satu marga di subetnis Mandailing dan subetnis Angkola. Marga Harahap terjadi selaku pecahan dari grup marga Borbor di Habinsaran sudah agak jauh sebelah timur dari Danau Toba. Berlainan dengan marga Lubis, seluruh marga Harahap ikut bermigrasi. Tidak satupun anggota dari marga Harahap yang tertinggal di Tapanuli Utara. Awalnya, marga Harahap bermigrasi ke arah timur. Orang-orang marga Harahap turun dari dataran tinggi Habinsaran, menapaki sepanjang pinggiran downhill Sungai Kualu, dan masuk ke dataran prairies di daerah padang lawas. Pertanian adalah hal yang sulit di daerah pedataran. Akibatnya orang-orang marga Harahap beralih dari pertanian ke peternak, cattle breeders. Mereka terpaksa pula berpindah-pindah nomadik mengikuti arah merumputnya ternak, grazing cattle. Orang-orang marga Harahap menjadi horse mounted cowboys, menunggang kuda, horse riding, mengembara mengikuti arah ternak merumput. Padang lawas memang bagus untuk peternakan kuda, sapi dan kerbau. Hanya dalam waktu 2 generasi, masyarakat marga Harahap sudah menguasai daerah yang begitu mahal luas antar Sungai Asahan dan Sungai Rokan. Disitulah di tepi Sungai Barumun, Gunung Utam menjadi sentra perdagangan ternak dari orang-orang marga Harahap. Di sekitar daerah Langga Payung terjadi transit point. Di jalur perdagangan di daerah padang lawas yang hanya menghasilkan ternak, tidak ada beras karena bukan daerah pertanian, maka terjadilah barter di Langga Payung.
Tidak semua masyarakat Marga Harahap merasa bahagia dengan kehidupan nomaden. Ada juga sebagian yang ingin menetap menjadi peladang, mempunyai rumah yang tetap dengan kebun singkong. Dengan tata cara kehidupan yang tetap, lalu mereka mencari daerah pertanian sepanjang Sungai Barumun, dan memasuki daerah Sipirok di Bunga Bondar, Fasang, dan Hanopan. Daerah Sipirok sudah dilewati oleh orang-orang Marga Lubis sebelumnya, artinya, daerah Sipirok hutan-hutannya sudah habis dibakar, dan topsoil, lapisan subur tanah, sudah hanyut. Erosi menjadi tanah tandus. Sebagian besar dari orang-orang Marga Harahap berjalan terus dan turun memasuki daerah Angkola. Hutan-hutan di Angkola pun sudah habis dibakari oleh orang-orang Marga Lubis yang lewat di situ. Akan tetapi, daerah Angkola bukannya menjadi tanah garing, berarti tanah tandus, malah sebaliknya. Daerah Angkola menjadi bertambah subur karena tanah rendah, topsoil dari jurusan Sipirok terakumulasi, berkumpul di Angkola. Tepatnya di sekitar Sungai Batang Angkola. Demikianlah sejarah singkat asal Marga Harahap. Jangan lupa like and subscribe Rudy. Channel.